Permisi. Iya. Selamat pagi. Iya, silakan masuk. Ibu, silakan duduk. Oke. Oke, ini bukunya ya Pak ya? Iya. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi ini keluhan istri saya, kakinya bengkak. Oh, kakinya bengkak. Iya. Kakinya aja atau tangannya juga? Tangan juga. Tangan juga ya. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Latifah. Saya yang akan periksa Ibu nanti. Ini Ibu hamil anak keberapa? Ketiga ya ini ya? Iya, ketiga. Oh, ketiga. Sebelumnya nanti saya tanya-tanya dulu identitasnya. Setelah itu nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik, lalu akan saya beri edukasi atau yang perlu nanti ya Pak ya sama ibunya apa Ya. gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Belum ya? Sebentar saya tutup pintunya dulu. Oke, sebelumnya Ibu sudah pernah periksa ya bulan lalu? Ini namanya Ibu siapa? Siapa? Ibu Ani. Ibu Hani. Iya. Iya. Umurnya berapa Ibu? 36. 36. Ini kalau dari hitungan berarti sekarang hamilnya sudah masuk 34 minggu ya. Jadi Iya. sebentar lagi sudah masuk proses persalinan ya Pak ya. Iya. Ini Ibu di sini belum pernah cek laboratorium, Belum cek pernah. darah, ambil darah gitu. Belum. Belum pernah ya. Baik, kalau gitu sekarang kita pemeriksaan fisik dulu, kita timbang dan ukur tinggi badan. Lalu nanti kita periksa sebelah ya. Beratnya 69 ya Bu ya. Tingginya 190. Oke Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Tadi kan udah timbang dan ukur tinggi badan, sekarang kita tensi dulu ya. Oh ini ya Bu ya, tangannya yang bengkak ya. Sekarang kita tensi dulu. Ini tekanan darahnya agak tinggi ya Bu ya, 130/90. Gimana Ibu, pusing tidak? Tidak ya. Ini bagian matanya tidak pucat. Selanjutnya kita bagian perutnya ya Bu ya. Ini hamilnya sudah besar ya Bu ya, sudah masuk 34 minggu. Ini untuk hamilnya udah sesuai sama usia kehamilannya. Ini kepalanya sudah di bawah ya Bu ya. Ini bagian tangan dan kakinya di sini. Nah, ini bagian bokongnya di sini, yang di atas ini. Kita cek dulu ya Bu ya detak jantungnya. Untuk detak jantung bayinya normal ya Bu ya, 135 kali per menit. Saya cek kakinya dulu ya Bu. Untuk kakinya, iya Bu, ini ada sedikit bengkak ya. Oke Ibu, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Kita kembali ke sebelah ya Bu ya. Oke Ibu, silakan duduk kembali. Oh iya, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Untuk tensi ibunya itu tadi lumayan tinggi, 130/90. Terus bagian tangan dan kaki tadi saya cek juga ada bengkak ya. Tapi untuk yang lainnya itu normal gitu. Nah, selanjutnya karena ada tangan dan kaki bengkak, selanjutnya saya akan beri edukasi sama ibu. Saya jelasin tentang tanda bahaya kehamilan. Dulu pas hamil sebelumnya pernah dijelasin? Belum. Oh belum, atau lupa ya mungkin ya. Nah, yang pertama, tanda bahaya itu apa sih? Jadi tanda-tanda bahaya itu banyak selama hamil. Kayak misalnya ibu ada tensi tinggi, terus tadi tangan dan kakinya bengkak ya. Bengkak. Oh iya. Nah,
Bisa jadi kalau ada tangan dan kaki bengkak, terus tadi tensinya tinggi, itu bisa mengarah ke keracunan kehamilan atau nama medisnya biasanya preeklamsia gitu. Terus untuk gerakan janinnya gimana Bu di rumah? Sering ya? Bagus. Bagus. Nah, kalau ada tanda-tanda lain misalnya kayak gerakan janinnya berkurang, terus ada perdarahan, terus ada pecah ketuban, itu biasanya masuknya udah tanda bahaya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu harus cepet-cepet periksa gitu. Ya. Kalau gejala lainnya apa sih? Yaitu pandangannya kabur. Misalnya terus sakit kepala. Sakit kepalanya sakit banget. Ada nyeri ulu hati, terus kayak ibu tadi bengkak tangan dan kaki gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kejang atau kematian. Bisa terjadi sama ibu atau bisa juga sama janinnya gitu. Gerakan janin itu biasanya berapa kali? Ibu sudah tahu belum? Sehari berapa kali harusnya? Dihitung nggak? Sering sih biasanya. Sering ya. Kalau biasanya itu harus 10 kali. Kalau ibu ini boleh dihitung dari bangun tidur sampai mau tidur lagi berapa gitu. Minimal harus 10 kali. Ya Pak ya. Sehari semalam berarti 20 kalian gitu. Kalau misalnya kurang dari itu bisa jadi ada gawat janin. Ya, takutnya ada kematian dalam rahim gitu. Kalau perdarahan itu biasanya kalau udah mau lahiran itu normal, itu bisa jadi tanda-tanda persalinan. Tapi kalau belum waktunya itu masuknya ke dalam tanda bahaya, ya Bu ya. Tanda bahaya itu seperti apa sih? Kalau misalnya belum tanda-tanda persalinan itu namanya bisa jadi solusio plasenta atau plasentanya terlepas makanya terjadi perdarahan. Selain itu bisa juga karena plasentanya nutupin jalan lahir, makanya sebelum persalinan udah ada perdarahan gitu. Itu juga termasuk tanda bahaya, ya Pak ya. Ya. Bisa gawat janin kayak gitu, atau bisa menyebabkan kematian kalau tidak tertolong. Kalau ketuban pecah dini itu misalnya bisa jadi ketubannya itu rembes atau langsung keluar banyak kayak gitu. Ibu kan ini sudah hamil ketiga ya, jadi sudah tahu kalau misalnya ketuban itu seperti apa gitu. Itu bisa jadi karena infeksi atau ibu ada penyakit kayak gitu. Tapi biasanya kalau mendekati persalinan itu normal ya. Sebelumnya ibu kalau untuk kehamilan sekarang apakah pernah mengalami tanda-tanda yang saya jelaskan tadi? Belum ada. Belum ya. Jangan ya Pak ya, jangan sampai ada tanda-tanda bahaya. Nah, kalau misalnya ibu sudah atau pernah mengalami tanda-tanda yang seperti ini, harus cepat-cepat diperiksa ya, nggak boleh diam di rumah aja gitu. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, ibu kan ini belum cek laboratorium ya. Nanti boleh dijadwalin untuk cek labnya, harus segera dicek ya. Ini kan ibu belum cek hamilnya sudah hamil tua, gitu ya Pak ya. Kalau begitu, ada yang mau tanya lagi? Cukup. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih atas waktunya. Nanti boleh balik ke sini lagi kalau sudah cek lab ya. Terima kasih.